الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahu maulana al-azim. Ilmu adalah sesuatu yang begitu berharga dan begitu mahal, karena dengan ilmu kita bisa beramal. Maka ilmu yang tidak diamalkan adalah sesuatu kegilaan, dan amal yang tidak didasari dengan ilmu adalah sesuatu yang sia-sia. Al-ilmu bila amal junun, wal amal bila ilmin la yakun. Karena apa? Karena ilmu yang tidak diamalkan seperti orang yang menanam bibit buah. Setelah besar, bibit buahnya tersebut dan berbuah dengan lebatnya, namun tidak ia manfaatkan, ia buang begitu saja buah daripada tanaman yang tersebut. Maka ini tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang gila. Begitu pula wal amalu bila ilmin la yakun. Beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka itu juga dianggap sia-sia. Karena dikatakan oleh sahibul Matzubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka dipastikan amalan-amalannya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, wahai saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita gemar dalam menuntut ilmu untuk bekal kita beramal kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, seseorang yang beramal tanpa didasari ilmu, maka mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Maka dari itu, bila kita belum mempunyai ilmu, maka inilah saatnya kita mempelajari ilmu tersebut. Dalam hal ini, yang terlebih utama ialah ilmu agama Nabi kita Muhammad SAW, agama yang kita anut dan agama yang kita yakini. Di antara ilmu tersebut ialah ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu fikih, ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu cara bertaharah, ilmu cara bersuci, ilmu cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan ada seseorang yang ketika berwuduknya, ketika bertaharahnya tidak mengusap sebagian kepalanya. Selama 60 tahun ia lakukan demikian, karena ia menganggap mengusap kepala adalah suatu yang sunnah, sehingga tidak sahlah wuduknya, tidak sahlah taharahnya, otomatis pula tidak sahlah solatnya. Maka ini orang disuruh untuk mengulang solat tersebut selama hitungan 60 tahun pula. Maka untuk itu wajiblah kita mempelajari ilmu fikih ini. Kemudian ilmu yang ketiga yaitu ilmu tasawuf, ilmu untuk memperbaiki keadaan hati, ilmu untuk berurusan dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, bergaul sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersih daripada segala penyakit hati. Urusan dengan Allah kita benarkan, jangan lupa pula urusan sesama hamba Allah kita luruskan.
dalam rangka hablum minallah wa hablum minan nas. Maka untuk itu, dari sekaranglah kita bergegas mendekati majelis-majelis ilmu, mendekati orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diamanatkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Begitu pula kita fikirkan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, keluarga kita, agar mereka juga menuntun ilmu agama ini dengan benar. Karena suatu kebodohan, suatu keanehan bila mempunyai keturunan 10, 20, bahkan cucu cicit kita banyak hingga berpuluh-puluh, tak satu pun di antara mereka yang menjadi ulama, menjadi orang yang alim di dalam ilmu Islam, ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Ini dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, "Ajibtu min usratin laisa fihim man yakunu minal ulama." Aku sangat heran keluarga yang anaknya banyak, cucunya banyak, tapi tak ada satu pun di antara mereka yang akan menjadi penerus Nabi Muhammad, meneruskan dakwah Nabi Muhammad, meneruskan ajaran Nabi Muhammad, menjadi ulama-ulama, menjadi orang-orang alim pewaris para nabi. Inilah kekecewaan yang dikatakan oleh imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu an. Mudah-mudahan semua kita menyadari hal ini, pentingnya menuntut ilmu, bahwa tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah bitaufiq hatta nafiq wa nalhaqul fariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.